selamat sore sahabat Sabda semua. Senang sekali kita bisa bertemu lagi dalam acara Kenal Ilsa ya. Kenal Ilsa di IG Live Yayasan Lembaga Sabda atau IG Live Ilsa Sabda. Nah, bersyukur karena pada hari ini untuk acara Kenal Ilsa kami punya program baru yang kami namakan dengan Kenal Mitra ya. Untuk kenal mitra pada sore hari ini kita nanti akan sama-sama mendengarkan cerita dari salah satu mitra Yayasan Lembaga Sabda yang pada tahun ini tuh kerjasama kita sudah 25 tahun. Wow ya, ini adalah tahun perak kerjasama antara Yayasan Lembaga Sabda dan juga Yayasan Pelayanan Gloria. Nanti kita akan undang ya rekan-rekan dari rekan official, yaitu ada nanti Pak Sony, lalu yang berikutnya nanti juga akan ada Pak Pendeta Susanto ya. Yang akan bergabung dengan kita. Mereka berdua ini adalah Pak Pendeta Susanto sendiri adalah pemimpin umum dari Yayasan Pelayanan Gloria, lalu Pak Sony adalah sekretaris umum dari Yayasan Pelayanan Gloria. Halo Pak Santo, sudah bisa dengar suara saya Pak? Dengar. Wah, puji Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita Pak. Oke. Iya. Kita sekarang lagi nunggu Pak Sony nih malahan Pak. Iya, ya baik Pak Santo, sambil menantikan Pak Sony ya kita berdoa dulu ya Pak ya. Sebelum kita memulai pada sore hari ini kita mulai dulu. Semoga nanti setelah ini Pak Sony sudah bisa ikut bergabung dengan akun Renungan Harian Official. Ini sudah gabung nih Pak. Pas kita mau berdoa. Oke, mari. Sebentar, iya. Sebentar. Ya. Kameranya di... Nah, halo Pak Sony. Akhirnya. Susah sekali. Iya, Pak Santo sudah lancar Pak. Ini rekan-rekan dari Gloria juga tadi banyak yang sudah bergabung. Sahabat Sabda juga sudah banyak yang bergabung. Tadi Pak Santo sudah sempat menyapa beberapa rekan. Kenalan juga dengan beberapa sahabat Sabda. Senang sekali ya. Kita bisa saling berkenalan semua. Sekali lagi selamat pagi. Ini Pak Santo sedang ada di Amerika. Jadi di sana sedang pukul 4 pagi ya Pak Santo ya. Jam 5. Iya. Oke, ya. Oke, kita berdoa dulu sebelum kita memulai kenalan dengan Mitra Sabda dari Yayasan Pelayanan Gloria pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, karena pada sore hari ini, pagi di tempat Pak Santo, kami dapat bersama-sama berbincang-bincang dengan sahabat Sabda maupun sahabat Gloria dan rekan-rekan lain yang bergabung dalam Kenal Mitra pada sore hari ini. Tuhan tolonglah kami supaya kami bisa saling menceritakan, membagikan tentang bagaimana karyamu, bagaimana kasihmu dalam pelayanan Gloria, khususnya kerjasama dengan Yayasan Sabda. Terima kasih Bapak, di dalam nama kami yang berdoa dan bersyukur. Amin. Iya, sekali lagi saya menyapa Pak Sony maupun Pak Santo. Terima kasih banyak atas kesediaannya untuk hadir dalam acara ini, program rutin Yayasan Lembaga Sabda. Setiap 2 minggu sekali Pak, kami sudah adakan Kenal Ilsa, yaitu mengenal tentang Yayasan Lembaga Sabda sejak bulan Januari yang lalu mengenal divisi-divisi dari Yayasan Lembaga Sabda itu kami adakan ada 7 divisi. Nah, lalu setelah Kenal Ilsa, kami juga ingin masyarakat atau sahabat Sabda mengenal mitra-mitra pelayanan Yayasan Lembaga Sabda, karena prinsip kami satu Pak, we can't do it alone. Kami tidak bisa melakukan pelayanan ini sendiri, kami mengerjakannya bersama dengan para mitra. Begitu Pak Santo dan Pak Sony. Iya. Nah baik nih, saya mau tanya-tanya nih lo ya ke Pak Santo dan Pak Sony. Mungkin Pak Santo dan Pak Sony bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, apa peranannya dalam Yayasan Gloria gitu ya. Mungkin dari Pak Santo dulu, silakan Pak. Ya, saya pensiunan pendeta spiritus gitu. Lalu tetap masih jadi pimpinan umum di Daulat itu di Yayasan Pelayanan Gloria gitu. Pimpinan operasionalnya Pak Sony, bendahara setianya yang pegang dan kendali duit semuanya Bu Diwiana gitu. Saya punya teman banyak sekali. Di Yayasan Sahabat Gloria, ada Yayasan Gloria Edukasindo, ada Yayasan Gloria Usaha Mulia begitu ya. Dan ada percetakan Avios. Oke, makasih. Iya, silahkan Pak Sony bisa memperkenalkan diri juga Pak Sony. Ya, salam semuanya. Ya, nama saya Sony Lutfi Bowo. Ya, saya selaku Sekretaris Umum dari Yayasan Pelayanan Gloria, sekaligus untuk merangkap operasional, karena pimpinan utama itu Pak Pendeta Susanto ada di Amerika, di Atlanta. Jadi operasional secara di lapangan saya menghandle. Itu kira-kira perkenalan singkatnya.
Oke. Iya, terima kasih banyak Pak Santo dan Pak Sony untuk perkenalannya. Ini Bu Diana juga hadir di sini ya. Tadi Pak siapa namanya Pak Santo bilang bendaharanya Gloria nih ya Pak ya. Ya. Oke, iya baik nih. Nah Pak Santo, ini saya mau tanya ke Pak Santo lagi nih. Sudah berapa tahun sih Pak Yayasan Gloria ini berdiri? Terus bisa cerita sedikit Pak sejarahnya singkatnya dari Yayasan Pelayanan Gloria ini Pak Santo? Gitu ya. Jadi renungan harian itu lebih dulu ada sebelum Yayasan Gloria. Yayasan Gloria itu ada tahun 1970 berapa? 8 kalau tidak salah begitu. Wow. Oh, saya baru lahir itu, Pak. Iya. Gitu. Ya, renungan harian lebih dulu ada. Kemudian karena dulu di bawah Persekutuan Mahasiswa Kristen Yogyakarta, lalu diwadahi sendiri dengan Yayasan Gloria itu. Itu sejarah singkatnya itu ya Pak ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak Santo. Nah, ini kan sudah dari tadi tahun 78 sampai sekarang nih. Mungkin Pak Santo bisa menceritakan lagi dalam perkembangannya apa saja sih bidang-bidang pelayanan Yayasan Gloria saat ini? Apakah memang cuman RH saja Pak atau ada lainnya? Iya, dulu pelayanannya banyak, kemudian ada yang kita mandirikan, kita split dan sebagainya. Dulu kita punya pelayanan kalau ada bencana, ada tanggap bencana itu jadi Yayasan Sahabat Gloria gitu. Lalu ada juga pelayanan beasiswa, pelayanan pemberdayaan para petani dan sebagainya. Sekarang di split dan berdiri sendiri sejak berapa ya? Mungkin 10 tahun yang lalu atau berapa begitu. Sekarang beranak pinak menjadi yayasan apa itu namanya? Lupa. Lingkar organik. Lingkar organik anunya. Itu bisnisnya, tapi ada yayasannya namanya Sumbu Pengerti. Dan komandannya itu Pak Wiji Suprayogi. Lalu ada lagi Yayasan Edukasindo, itu masih bersama-sama satu kelompok dengan Gloria, itu mengajarkan les privat dan sebagainya, sebab kita dulu memberi beasiswa untuk mahasiswa, kemudian kita cut. Mahasiswa harus bisa mandiri, nggak perlu dibeasiswai. Lah, mereka jadi tentor-tentor, begitu. Mereka cari duitnya di tentor, kita memfasilitasinya, begitu. Lalu, apalagi ya, nah Sahabat Gloria itu di samping kalau ada bencana dan sebagainya, sekarang ini jadi yayasan misi. Kalau Gloria mengadakan misi pelayanan ke desa-desa, atau kadang-kadang kalau ada bencana yang melakukan pelayanan sosialnya itu Yayasan Sahabat Gloria. Di samping itu masih memberikan renungan harian ya kemana-mana yang sifatnya free ya gitu, ke daerah-daerah yang terpencil dan sebagainya begitu. Itu yang dilakukan. Di samping Yayasan Gloria sendiri yang menerbitkan renungan harian, tapi juga bisa diakses melalui online. Orang bisa ambil secara free, baik melalui Sabda maupun melalui websitenya Gloria sendiri. Dan sekarang ini sudah ada RH Audio. Begitu. Nah, di samping itu masih ada pembinaan yang namanya Kambium. Ya, dan menerbitkan buku-buku Katalis dan Grafa, Gloria Grafa. Itu. Oke, iya. Tadi banyak sekali ya ternyata Pak bidang-bidang pelayanan ya Pak ya. Waktu itu Pak Santo tadi menjelaskan awalnya mulai dari RH saja, setelah itu berkembang sampai hari ini dengan begitu banyak, bahkan melahirkan yayasan-yayasan lain untuk pelayanan-pelayanan yang lain ya Pak Santo ya. Dan tadi sudah disebutkan sedikit oleh Pak Santo tentang RH ya, tentang renungan harian. Mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi oleh Pak Sony mengenai renungan harian ini, sekaligus juga kalau renungan harian itu kan ada isinya ya Pak ya. Itu tuh penulis-penulisnya siapa itu Pak? Apakah dari staf Yayasan Gloria saja? Bagaimana Pak? Mungkin Pak Sony bisa ceritakan sedikit. Ya baik, renung harian merupakan salah satu produk Yayasan Pelayanan Gloria. RH dibuat sebagai alat bantu untuk berteduh pribadi maupun berkelompok tiap harinya. Di dalam tiap bacaan renungan harian atau RH itu, kita akan ditolong untuk dapat membaca Alkitab secara urut dalam setahun.
Terlebih lagi adanya tuntunan ayat bacaan, ya, jalan tuntunan ayat bacaan Alkitab secara urut dalam setahun, ya. Dan renungan harian ini, renungan harian ini pembacanya juga akan tertolong untuk dapat memahami ayat tersebut dan aplikasinya dalam kehidupan melalui ilustrasi dan refleksi bacaan, ya, serta kalimat bijak yang menyertainya juga menjadi semacam kalimat yang memperkuat bacaan hari itu. Dan RH dibuat oleh sekelompok anak-anak Tuhan, ya. Jadi memang ada staf juga, di luar staf juga ada, ya. Jadi ada mahasiswa, juga ada pendeta, juga ada ibu rumah tangga, ya, dan bermacam-macam profesi gitu ya. Yang tergerak oleh kasih Tuhan agar banyak orang mengenal Tuhan melalui firman Allah. Pada awalnya RH merupakan terjemahan, awalnya dari Audrey Brett, dari Pak Santo sudah ungkapkan, ya, tahun 1977 justru, ya. Dan baru masuk tahun 2011, bulan September, RH tidak lagi berupa produk terjemahan. RH kemudian tulis oleh anak Tuhan tadi itu, dengan lebih banyak menggunakan ilustrasi lokal, seperti budaya lokal, dan sebagainya. Dengan perubahan ini, isi RH lebih dapat dipahami oleh masyarakat Indonesia, terutama di pelosok, di desa-desa. Jadi era sangat dimungkinkan untuk dikonsumsi, baik masyarakat perkotaan, pedesaan, dan masyarakat Indonesia, bahkan sampai di luar negeri. Itu kira-kira Bu Evi. Oh, berarti kalau yang menulis bukan hanya dari staf dari Yayasan Gloria, siapa saja bisa menulis? Apakah bisa kontak, misalnya ada teman saya atau ada sahabat-sahabat yang pada yang hari ini atau sore hari ini hadir, lalu saya juga ingin coba menjadi penulis di RH, bisa menghubungi ke siapa itu, Kak? Ada pelatihan khususnya? Bisa, nanti bisa. Ya bisa. Ya, jadi nanti silakan nanti admin. Iya, kita ada adminnya renungan harian. Oh, begitu ya. Adminnya renungan harian. Jadi ada kontaknya di dalam situs ya, Pak? Ada. Ya. Oke. Iya. Mungkin kalau ada rekan-rekan dari Gloria bisa mengetikkan, ya, bisa atau Bu Dwiana nanti bisa mengetikkan alamatnya di kolom chat, ya, supaya nanti mungkin ada sahabat-sahabat yang ingin kontak bisa. Ya, jadi betul sekali ya untuk renungan harian ini dari saya juga ingin memberikan informasi ya terkait renungan harian ini ya. Renungan harian inilah yang menjadi kerjasama antara Sabda dan Yayasan Gloria ya, Pak Sony dan Pak Santo ya. Ini sejak tahun 97 nih Pak. Jadi Sabda dan Gloria bekerja sama supaya renungan harian ini bisa didigitalkan dan dikirimkan dalam bentuk email. Saat itu dalam bentuk email, karena teknologi yang paling baru, yang paling mutakhir pada tahun 97 itu adalah email ya. Supaya bisa dikirimkan kepada para pelanggan. Sehingga namanya menjadi renungan harian. Itu artinya elektronik. Jadi yang membedakan antara cetak dan yang digital tuh, kalau digital tuh ada E-nya di depannya, ERH. Nah, ERH ini pun yang sekaligus menjadi pionir nih. Renungan Alkitab versi digital di Indonesia. Itu ketika internet baru saja masuk ke Indonesia. Dan tahun 2022 ini Pak Santo dan Pak Sony, ini sudah 25 tahun kerjasama antara Yayasan Lembaga Sabda dan juga Gloria dalam bentuk ERH. Ya, nggak terasa sudah 25 tahun. Jadi sebelum saya masuk Sabda, ya, sebelum saya masuk Sabda, Gloria dan pelayanan Sabda juga sudah bekerja sama, puji Tuhan. Saya juga dulu pembacanya RH sebelum masuk ke Sabda ini. Oke, nah terkait dengan kerjasama antara Gloria dan juga Sabda ini, bagaimana nih tanggapan dan harapan Bapak? Ini saya akan tanyakan ke Pak Santo ya. Bagaimana tanggapan dan harapan Pak Santo terkait kerjasama antara Gloria dan Sabda, terutama untuk RH dan seterusnya ini Pak Santo? Ya. Kami sangat senang bermitra dengan Sabda ya. Pada waktu itu saya ingat 27 tahun yang lalu ya, dihubungi oleh Mark dan istrinya, saya lupa namanya, Ibu siapa? Yulia. Yulia ya. Pada waktu itu dihubungi, dia sharing, aku itu kepengen buat begini karena Mark itu ahli di bidang komputer. Waktu itu memang sangat langka Masihan. Kami menyambut antusias. Ya, jadi pertama jadi dari dihubungi itu akhirnya berlanjut sampai sekarang ya Pak ya. Sekarang iya. Nah, kami bersyukur melihat Sabda itu makin lama makin membesar. Waduh. Dan sekarang saya lihat situs yang paling lengkap untuk kerohanian Kristen ya Sabda ya.
Nah, karena teman-teman di Iya. Amerika pun ya kalau tanya apa-apa wis buka Sabda sana aja, mau lihat apa tafsir atau bahasa Ibrani, bahasa Yunani atau apa mau belajar PA ke sana, saya bilang begitu. Jadi kita nggak perlu sibuk-sibuk membangun lagi karena sudah ada. Buat apa supaya energi kita dipakai untuk yang lain gitu. Sebab Sabda itu sangat profesional di bidang itu gitu. Nah, sekarang kita itu sedang mulai dan segera akan launching karena sudah dicoba, itu yang disebut dengan Cambium. Kita itu punya proyek pemuritan yang sudah lama, namanya Cambium, dipakai banyak gereja, Gereja Kalam Kudus, ada GKI, bukan secara sinode ya, tetapi secara spot gitu, beberapa GKI, seperti kalau di Jogja itu ada Ngupasan, ada mana lagi, namanya dekat kampus itu, lalu ada GKI Layur dan sebagainya itu dengan cabang-cabangnya itu memakai Cambium di samping gereja Gemit, Gemim dan sebagainya. Nah sekarang ini sudah dielektronikan jadi Cambium Go. Nah ini kalau mau ditaruh di Sabda supaya lebih luas banyak dipakai orang itu bisa begitu. Oke. Elektronik. Iya. Begitu. Iya. Wah ini kita nanti follow up ini ya Pak ya. Setelah ini kita follow up nih Pak. Kalau kita bisa daring supaya apa yang kita kerjakan ini tidak sia-sia atau nguplek di kita aja, tapi bisa luas kemana-mana, bisa akses, bisa pakai dan sebagainya. Kalau memberkati gereja-gereja itu kan bagus sekali gitu. Iya. Oh, iya, puji Tuhan ya. Jadi tadi yang sudah dijelaskan Pak Santo ya, berarti untuk Pak Sony ya, karena lebih ke operasional juga ya, berarti sudah banyak juga pelayanan-pelayanan digital yang dilakukan oleh Gloria ya Pak ya, selain dari RH tadi sudah disebutkan oleh Pak Santo itu ada Cambium Go. Ada yang lain lagi Pak Sony? Iya, mungkin yang memang direncanakan juga boleh Pak? Ya, memang waktu dekat ini seperti Pak Santo tadi katakan, memang kita sedang merancang tentang Cambium Go ya, melalui aplikasi ya. Nanti bisa di-download via Android atau iOS ya, bisa. Dan memang Cambium ini kan singkatannya kan dari komunitas pertumbuhan iman untuk menjadi murid Kristus ya kan. Sedang tujuannya Cambium kan meletakkan dasar-dasar pertumbuhan iman Kristiani untuk mewujudkan murid Kristus dan menjadikan orang lain menjadi orang lain murid Kristus dimanapun mereka berada dan diutus ya. Jadi memang melalui aplikasi ini jadi kita bisa secara tidak harus ketemu tatap muka ya, tetapi bisa via teknologi yang ada ini kita bisa ada pemuritan kan gitu. Nah itu kira-kira, dan di sini juga ada 3 tahapan juga, yaitu ada berakar, yaitu mengenai doktrinal dasar, ada bertumbuh ada penakal layanan, sedangkan berbuah itu persiapan untuk pengutusan atau bermisi. Itu kira-kira Revi yang sedang kita saat ini Canggodok untuk waktu dekat ini segera akan kita launchingkan gitu. Iya. Wah, puji Tuhan Pak. Kami senang sekali ya mendengar kabar ini, satu kabar gembira juga, bukan hanya bagi kami selaku mitra, ini jadi kabar gembira bagi Indonesia juga Pak ya, dan bagi gereja-gereja di Indonesia. Puji Tuhan. Iya. Ada tantangannya nggak nih untuk mengerjakan pelayanan digital ini Pak Sony mungkin? Ya, kalau tantangan pasti ada ya. Apalagi kan namanya dunia digital ini kan tidak berhenti ya. Makin hari berkembang. Ya, saya sendiri begitu lihat teman-teman di Sabda ini kan selalu baru-baru tuh ya. Wah, makin berkembang. Mau nggak mau ya kita harus arah ke sana. Ya, harus karena belajar. Ya, bersyukur di saat ini kami sudah mulai dengan digital. Semacam kita punya acara 1 jam bersama renungan harian ya. Ada acara 1 jam bersama renungan harian, ya bagaimana orang bisa bertemu langsung dengan penulis renungan harian dan juga bisa menyaringkan apa yang didapatkan saat tadi pagi dia merenungkan dari firman Tuhan yang dibaca melalui renungan harian ya. Nah, apa yang didapatkan dibagikan. Nah, terus juga ada itu acara bedah buku ya, Bu Evi mungkin sudah tahu ya, ada bedah buku. Jadi bedah buku itu ada beberapa buku kami dibedah, dikupas gitu ya, sehingga biar setiap orang itu bisa melihat apa sih si buku ini. Nah, selain itu juga ada temu pembaca renungan harian. Bagaimana kita memberikan edukasi ya tentang mungkin seputar perkembangan anak, terus tentang ya dan lain sebagainya. Dan memang tiga acara ini terus continue 1 jam bersama renungan harian setiap minggu pertama dan minggu ketiga setiap hari Senin pukul 9 sampai 10.
Nah, sedangkan untuk beda buku ya, kita memang 1 bulan sekali ya kita ngadakan, dan itu nanti kita bisa kirimkan untuk linknya, juga Ya. temu pembaca harian. Itu kira-kira, Mbak Evi. Oke. Sekarang tentang masih ada, tapi tetap sekali lagi ya banyak belajar, kuncinya belajar dan belajar, pasti kita Bersyukur. bisa. Puji Tuhan Pak, ya banyak langkah maju ya yang sudah dijalankan oleh Yayasan Gloria. Kalau dari Pak Santo sendiri bisa sharing satu tantangan Pak yang dirasakan dalam maju dalam pelayanan digital ini Pak Santo? Iya, tantangannya adalah perkembangan teknologi begitu cepat, kita selalu ketinggalan, ketatalan terus gitu ya. Apalagi ngejar Pak, ngejar. Pimpinan umum ini basicnya ya pendeta pensiunan gitu. Seperti tadi mau bikin Instagram aja. Betul-betul jadi semacam selalu gaptek gitu ya. Gitu. Tapi mau nggak mau dunia kita ya memang terus maju begitu ya. Gitu. Jadi ini tantangan buat saya pribadi, tapi Gloria ya bersyukur ada Pak Sony, ada Bu Diana yang masih lebih muda-muda dari saya, mereka itu semangat sekali gitu. Di sana ada Mas Widi ya yang tahu seluk-beluknya tentang internet, tentang ya dunia komputer ya IT gitu. Iya. Jadi tantangannya memang kita selalu ketinggalan kalah cepat dengan dunia maya ya. Apalagi sekarang sudah masuk era metaverse gitu. Saya sendiri masih mikir metaverse itu apa toh gitu. Taunya saja kalau di Amerika metaverse itu ya pakai ini ya, apa namanya, kacamata begini lalu bisa melihat dunia yang lain gitu. Dunia imajinasi. Iya Pak, ya memang betul ini tantangannya sangat dirasakan. Ini juga yang menjadi salah satu fokus Yayasan Lembaga Sabda ya. Bagaimana kita mengedukasi, mengajak dan menggerakkan orang-orang percaya untuk menggunakan digital teknologi yang terbaru, utamanya dulu untuk kepentingan firman Tuhan, untuk memuliakan Tuhan ya. Kita gerak sama-sama ya Pak ya, dengan bidang-bidang pelayanan yang telah Tuhan berikan kepada kita masing-masing ya. Oke, nah tadi kan sudah disampaikan ya beberapa tantangannya ya. Ada lagi nggak Pak ya? Kita akan doakan tadi untuk tantangan-tantangan yang tadi. Nah, ada lagi nih ya yang perlu kita doakan untuk Yayasan Pelayanan Gloria Pak Sony? Ya, terus bantu dalam doa supaya visi yang Tuhan beri ya di lembaga kami di Yayasan Gloria ini sungguh terus boleh terwujud ya, dan semua untuk kemuliaan Tuhan, dan kita bisa menjangkau dari pelosok-pelosok ya bisa melalui mungkin dengan RH secara hard copy ya, bisa kita bagikan gitu ya. Kan memang ada, kan di Indonesia ini kan tidak semuanya kan menggunakan digital ya, kan di platform tentu, tapi bisa mungkin melalui renungan harian nyata ini ada terkirim ke daerah-daerah dan mereka bisa pakai juga itu. Ya kita doakan aja supaya ini boleh lancar semuanya. Itu kira-kira. Mbak Evi bisa tanya buaan itu Diana, mungkin beliaunya juga mau sharing sesuatu. Oh, Bu Diana. Oh, ya. Boleh diketik Bu Diana nanti kalau mau sharing nanti saya bacakan, Bu. Boleh banget. Mungkin rekan-rekan dari Gloria ya, sekalian saya mengingatkan ya, teman-teman, sahabat-sahabat yang sudah gabung, sahabat Gloria yang juga sudah gabung, silahkan boleh ketik di live chat. Mau bertanya apa saja ke Pak Santo, boleh ya Pak ya? Dan ke Pak Sony pastinya terkait dengan pelayanan ini ya, pelayanan dari Gloria ya, silahkan boleh bertanya, karena sebentar lagi kita akan masuk ke dalam tanya jawab ya, silahkan. Dari Pak Santo dulu sambil menunggu rekan-rekan yang lain mengetikkan pertanyaan atau respons mereka. Dari Pak Santo sendiri ada lagi yang perlu yang bisa kami doakan terkait pelayanan Gloria, Pak? Ya, tadi itu Ibu Diana sudah mengetik kalau ada teman-teman yang punya talenta menulis renungan. Begitu, sebab penulis renungan harian itu khas sekali. Tidak semua orang itu bisa, sebab banyak sekali saya dulu awal-awalnya membuat naskah lokal, itu saya menghubungi pendeta-pendeta besar yang terkenal, yang saya kenal di Indonesia. Terus saya minta, tolong bisa nggak buat naskah renungan harian, ini syaratnya. Waduh, nggak bisa semua. Karena apa? Karena mereka membuatnya itu khotbah mereka diringkas. Lah yang ngerti ringkasan khotbah kan ya si pengkhotbah itu sendiri kan gitu. Nah kalau pembaca mana mungkin bisa seperti lompat-lompat begitu. Saya bilang nggak bisa begini gitu. Dibuka dengan ilustrasi pendek untuk mengantar masuk kepada ayat yang mau digali. Lalu hasil galiannya, bukan menggalinya tetapi hasil galiannya itu
dituangkan dalam naskah isi, kemudian direfleksi. Begitu. Dan cuma tersedia 1.500 karakter. Itu sudah dengan spasi. Tantangannya. Di situ mereka kesulitan begitu. Waduh. Akhirnya banyak sekali yang menyerah walaupun mereka itu ada yang doktor dan sebagainya. Dia bilang, enggak gampang nulis renungan harian. Gimana apa namanya? Teks yang begitu banyak di pikiranku ini bisa dituangkan di situ. Iya, aku bilang. Gitu sebab renungan harian ini ya ada yang dibaca dokter, ada yang dibaca direktur, tapi ada yang dibaca sama emak-emak, mbah-mbah dan sebagainya. Itu mesti dimengerti, saya bilang gitu. Orang-orang yang sederhana bisa ngerti, orang yang pintar merasa jangan sampai wah ini opo gitu ya. Nah itu harus bisa masuk di situ, saya bilang gitu. Oke, itu saja tantangannya. Tadi sudah diberikan linknya. Ibu Diana sudah ngerti itu. Ya, redaksi sudah Pak. harian. .com. Iya. Sekaligus jadi pokok doa ya untuk penulis-penulis renungan harian ya yang lebih apa namanya? Sebab penulisnya ini ada pendeta yang ada di Medan, ada yang pendeta juga, ada yang penulis, ada yang aktivis gereja yang tersebar, ada yang di Medan, ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya, ada yang di Jogja, ya macam-macam ya, begitu. Ada yang di ada satu kali ya, 1-2 ya, penulis yang dari California dan sebagainya. Tolong doakan mereka supaya Tuhan memberikan mereka inspirasi terus begitu. Iya, baik Pak Santo. Kami akan doakan ya Pak ya. Kita akan doakan bersama-sama nanti. Iya, baik. Ini ada beberapa tanggapan ini ya Pak dari sahabat Sabda maupun sahabat Gloria yang sudah masuk Pak. Ini ada dari Pak Aisak Purwono 703. Beliau berkata bahwa saya termasuk pembaca RH pada era 80-an saat masih awal kuliah dan diduplikasikan ke adik-adik mahasiswa baru Pak. Ini jadi pembaca RH yang awal-awal nih tahun 80-an. Kenal nggak Pak dengan Pak Aisak? Ya salam kenal deh, sebab RH itu nyebar di mana ya. Siapa namanya? Pak Aisak Purwono. Aisak Purwono. Sekarang tinggal di mana Pak Aisak? Tuhan memberkati. Dan nanti Pak Aisak bisa ketik di live chat ya, tinggal di mana Pak? Ya. Kalau Pak Sony kenal nggak ya Pak ya? Enggak sepertinya, kan tahun 80-an. Saya sama kayak Bu Evi saya ini. Iya, satu angkatan nih. Iya. Ini ada lagi nih. Ada lagi dari Ibu Yati Doni. Supaya kita makin kenal. Iya, betul Pak. Bikin IG Live seperti ini bisa. Ya, ada lagi dari Ibu Yati Doni. Ini adalah salah satu sahabat Sabda juga, tetapi juga yang sudah membaca RH. Terima kasih Yayasan Gloria dan Sabda. Saya pembaca setia RH dan sangat memberkati. Itu dari Ibu Yati, Pak. Iya. Nah, ini ada satu pertanyaan, Pak. Gimana Pak Sony? Ya mungkin kalau pengen sahabat Sabda atau sahabat renung harian ya, mungkin pengen lebih lagi melihat apa sih itu Yayasan Gloria atau renungan harian, itu bisa buka website kami di www.renunganharian.net, itu bisa. Terus kita juga Twitter juga ya @rh.net, juga ada Facebook ya renungan harian, juga di Instagram yang tadi ini sama-sama ya, yang @renunganharian_official. Nah, mungkin Anda situ bisa lihat tentang renungan harian di situ. Juga cara mendapatkan, tadi belum singgung ya, cara mendapatkannya. Cara mendapatkannya. Nah, kalau gitu ya. Cara mendapatkannya ada 2. Ya, Anda bisa dapatkan di toko buku ya, di toko-toko buku, di toko buku di seluruh Indonesia, baik di Gramedia dan sebagainya, juga bisa toko online, baik di Shopee dan di Tokopedia juga ada. Atau Anda juga bisa menghubungi yaitu PT Gloria Usia Mulia di struktur kami di 0815661804. Nanti kami akan chat di situ. Nah, itu kira terus juga ada sistem mungkin sebagai dengan cara donasi ya, kami akan kirim terus rutin, yaitu nanti bisa hubungi di sahabat @renunganharian.net. Itu kira-kira BP ya cara mendapatkannya. Banyak pintu untuk bisa masuk menghubungi Yayasan Gloria ya Pak ya.
Puji Tuhan. Amin. Ya, baik. Ini tadi ada tanggapan dari Pak Ishak tadi, Pak Santo kan mau kenalan ya. Pak Ishak ini di lapangan, di setiap yayasan-yayasan yang sudah dibentuk oleh Yayasan Gloria ini, satukan hati mereka semua untuk terus Tuhan mengerjakan bagian yang telah Tuhan tetapkan bagi Yayasan Pelayanan Gloria ini. Kami mau menyerahkan Tuhan segala kerinduan mereka untuk pelayanan-pelayanan pada era digital ini. Tantangan-tantangan yang dihadapi begitu banyak Tuhan, tetapi biar tetap dengan langkah maju, bergantung dan berharap penuh kepada Engkau dan menghadapi segala tantangan yang terjadi. Terima kasih Bapak, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Amin. Terima kasih banyak Pak Santo dan Pak Sani ya. Mungkin Terima kasih. ya, bisa say goodbye kepada sahabat Sabda maupun sahabat Gloria. Ya, sekali lagi terima kasih banyak semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita sampai jumpa lagi dalam Kenal Mitra yang akan datang. Salam IT for God.